FM. Sahabat Yusan masih bersama PLN di acara Obsesi Siang, yaitu terkait dengan himbauan terhadap masyarakat dalam perayaan HUT RI yang ke-80 di studio. Seperti yang kami sampaikan tadi, barangkali ada yang baru saja bergabung, hadir 5 narasumber, ada manajer PLN UP3 Sumedang, Pak Ramdhani, kemudian ada dari Sumedang Kota, ini Pak Yuniar, lupa saya. Kemudian Pak Jonathan dari Tanjung Sari, Ibu Nudia dari Majalengka, terus Ibu Sakina dari UP3 Sumedang. Barangkali ada hal-hal yang ingin sahabat Yusan sampaikan, silakan di 08122 nya 3 kali ya, 222335927, itu nomor radio Yusan, atau ke nomor biasa yang dipakai acara Obsesi 081223867168. Itu nomor-nomor yang bisa sahabat Yusan pergunakan. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan PLN, bukan saja menyambut perayaan HUT RI, tetapi ke hal-hal yang lain, diantaranya terkait dengan layangan, kemudian mengenai tarif, apalagi penyambungan, barangkali ya ada kendala dalam hal penyambungan dan yang lainnya. Silakan nomor-nomor yang tadi saya sampaikan bisa sahabat Yusan pergunakan. Sudah ada yang masuk atau belum? Belum. Jadi ya kan terkait dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, PLN nggak mau kalah juga sebenarnya. Kita juga turut merayakan juga. Jadi ini patut ditunggu. Jadi PLN akan mengeluarkan program promo, promo. Nama program promonya adalah Energi Kemerdekaan. Energi Kemerdekaan. Ya, tambah daya, tambah merdeka. Sebentar ada yang masuk dulu. Bentar, Pak. Oke. Ya, silakan, Gus. Assalamualaikum. Kita tuh di mang tekadenge. Halo, sareng saha? Sareng saha, punten. Halo, sareng saha? Salah lagu. Ada musiknya cenah. Iya. Halo, sareng saha? Ayo teh. Pakai dulu makanya feedback. Feedback. Punten sareng saha lo? Keayaan, Mang. Saya berarti mati diulang. Bangga, silakan 0812223396 5927. Bangga, anu bade naros. Ini biasanya paling ditunggu-tunggu soalnya, Pak. Oh iya, PLN paling ditunggu. Kan diskonnya. Diulang kembali di 081222335927. Bangga. Tecios? Pak Manajer tadi sudah mau menyampaikan terkait PLN tidak mau kalah di perayaan HUT RI. Ada energi kemerdekaan, tapi dipotong dulu karena ada yang nelpon. Ada juga WA yang masuk. Di mana itu? Pak Ivan Tanjung Kereta, Pamsimana, Mas. Membantu untuk mencegah gangguan listrik. Kumaha teh? Pamsimana, masyarakat membantu. Aduh, ya teh kumaha ngetik teh. Mencegah gangguan listrik. Partisipasi masyarakat bagaimana untuk mencegah gangguan listrik, mungkin ya? Mungkin lah di sambung-sambungin aja. Kemudian Pak Didi nih, langkah apa yang diambil dari pemerintah dan PLN untuk memastikan pasokan listrik, karena sudah
Wah, cukup tinggi. Wah, iya rumah cana lah. Coba diulang kembali pertanyaannya. Tapi sebelum ke pertanyaan yang tadi, saya balik lagi ini kan yang lagi ditunggu ya Bu ya. Diskon kan lagi ditunggu. Yang kemarin yang seru Pak, saya juga belanja akhirnya banyak itu sampai hari ini belum habis Pak. Yang diskon 50% itu beli 100.000 dapat 200 ya? Iya. Beli 100.000 Sama dengan 200. dapat token seharga 200.000. Iya. Seharga 200.000 ya? Iya. Sampai hari ini saya belum habis itu. Kapan Pak itu ada lagi program-program seperti itu? Tapi sebelum ke situ tadi Bapak kepotong. PLN tidak mau kalah di perayaan HUT RI. Ada energi kemerdekaan. Lanjut Pak. Ya, jadi ini sebenarnya kita dari pusat juga, istilahnya itu dari PLN pusat baru spill juga, karena Baru spill juga. di bawahnya itu ada tulisan coming soon hanya Coming di soon. PLN. Jadi ditunggu ini. Oh, baru ditunggu. Ya, ditunggu Ya. dalam waktu beberapa hari ke depan. Ya. Nanti secara masif pasti promo ini kita akan sampaikan ke masyarakat. Nah. Tapi Bapak udah ngasih bocoran sekarang ya? Bocorannya ini. Ya. Nah, Sip, mantap. Dari PLN pusat kita pun hanya dibagi seperti ini. Oh, baru begitu. Sambut 80 tahun Indonesia Merdeka, energi kemerdekaan, tambah daya, tambah merdeka. Berarti keren orang Sumedang ya. Belum diumumkan secara resmi, sudah dapat bocoran. Siap, Sumedang siap. dan Majalengka nih keren. Jadi dipantau nih dari akun media sosialnya PLN gitu, atau WA yang ada grup PLN. Begitu ada promo ini turun secara resmi, kita akan sampaikan. Kemungkinan kapan itu Pak ya? Pas tanggal Yang 17 itu? jelas biasanya sebelum. Sebelum. Kalau lihat ini bahasanya clue-nya tambah daya tambah merdeka, artinya mungkin ada diskon tambah daya. Tambah daya. Ya. Cuma berapa persennya kita belum tahu. Mungkin 100%. Bisa jadi. Pernah itu pernah. Beberapa tahun yang lalu. Tapi mungkin hanya saja jaraknya kasih waktu terbatas ya. Ada waktu biasanya kadang 14 hari gitu, kadang pernah 1 bulan gitu. Oh ya. Itu kan masih ditunggu Pak. Siap. Kembali ke pertanyaan tadi, ada masyarakat yang dari Tanjung Kerta. Kumaha carana, bagaimana Tanjung caranya Kerta di mana? partisipasi masyarakat Pak? Untuk partisipasi masyarakat agar PLN bisa mendistribusikan listriknya ke masyarakat tanpa ada gangguan. Harus seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat? Enggak, Kang Yuniar. Iya. Sebenarnya Kang Junior ya, Ya. bukan Ibu Yuniar. sering salah memang. Jadi sebenarnya kata kuncinya tadi sudah disebut, Iya. jarak aman. Jarak aman. Jarak aman. Jadi pastikan kalau misalkan ada kegiatan apapun yang di dekat jaringan listrik, perhatikan jarak amannya. Baik itu tadi bermain layang-layang, ataupun tadi masang bendera umbul-umbul, ataupun saat membangun rumah, konstruksi rumah. Nah, itu pastikan jarak aman seperti itu. Jadi kalau misalkan masyarakat bisa memperhatikan jarak aman tersebut, insya Allah listrik aman. Itu ini yang sering banyak keluhan Pak Yuniar, bukan Ibu. Pak Yuniar. Tegangan yang menengah itu Pak, ketika itu kan walaupun Bapak tadi menyampaikan bahwa antara bahu jalan dengan rumah itu kan ada jarak Pak, tapi kadang-kadang kan masyarakat tidak mau tahu itu tanah saya gitu ya. Nah, ada tiang listrik lah yang tegangan menengah itu, ketika mau dipindahkan ternyata itu kendalanya cukup berat juga ya PLN untuk memindahkannya. Ya, memang berat Pak, karena bukan hanya berat Tiangnya. tiangnya Pak. berapa kilo gitu ya. Berapa kilo ya, tapi berat di ongkosnya juga ya. Atau bagaimana itu syaratnya ketika masyarakat ingin memindahkan tiang listrik tersebut Pak? Jadi latar belakangnya dulu kenapa berat. Jaringan listrik itu kan jaringan listrik yang sudah beroperasi. Dia memang diam di situ, tapi ada aliran listrik yang mengalir, mensuplai listrik untuk kebutuhan masyarakat
beberapa desa atau banyak desa dan kecamatan gitu. Nah, pada saat kita mau memindahkan atau menggeser itu, otomatis kita harus mematikan listrik yang ada di tiang itu, yang dampaknya itu bisa berakibat luas. Pemadaman tidak cukup kegiatannya, kadang hanya setengah jam atau 1 jam, mindahin itu bahkan berjam-jam gitu. Mulai dari penanaman tiang baru, memindahkan konstruksi yang di atas, memindahkan jalur kabelnya, sehingga tentu yang karena kita mengutamakan suplai listrik kebutuhan masyarakat luas, maka kegiatan pemindahan ini kita lakukan dengan sangat hati-hati. Kita mengupayakan supaya listrik ini tetap nyala terus, intinya itu. Makanya tidak serta-merta permohonan masyarakat memindahkan tiang listrik dan sebagainya ini bisa kita akomodir gitu. Agak susah juga ya? Susah, Pak. Kita melayani satu, tapi beratus ribu masyarakat yang lain bisa padam gitu. Tapi kalau ada yang mau melakukan hal tersebut, Pak, itu syaratnya seperti apa pengajuan ke PLN-nya? Atau dibatasi jangan sampai terjadi gitu, Pak? Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Ya, pantesan susah ya prosesnya. Ya, surat permohonan dulu yang jelas diajukan ke PLN setempat yang terdekat. Kemudian setelah itu PLN tentu akan mensurvei, akan memungkinkan tidak untuk dilakukan pemindahan ini. Adakah lokasi yang baru yang diajukan sehingga dari tiang lama ke tiang baru ini masih memungkinkan. Nah, kadang-kadang ada yang ngomong, saya tidak mau sama sekali tiang listrik ada di depan rumah saya atau di tanah saya. Ya pada akhirnya kalau tidak ada tiang sama sekali, listrik nggak bisa ngalir gitu. Dilematis juga ya. Iya. Pengajuan yang masuk ke PLN, ya terutama dagangan yang menengah itu, Pak, itu kan mayoritas di perkampungan, di kota itu yang menengah ini yang berdekatan dengan masyarakat. Seabrek gak, Pak, yang mengajukan pemindahan? Enggak. Alhamdulillah masyarakat kita masih mengerti pentingnya listrik itu untuk kebutuhan bersama gitu. Betul. Ya. Terus saya ini, Pak, sekarang kan lagi ada di satu tempat saja musim penancapan tiang untuk WiFi. Apa itu dari PLN atau di luar PLN? Di luar PLN, untuk WiFi. Ya, kalau WiFi itu di luar PLN, yang tiangnya besi terus kecil-kecil gitu ya. Itu di luar PLN. Itu lagi musim di tiang-tiang di depan rumah, ada yang di belakang rumah. Kan kemudian kabel WiFi itu kan ada yang mengizinkan silakan lintas, ada juga yang tidak mengizinkan. Apa itu PLN atau bukan, Pak? Bukan, itu provider telekomunikasi, Pak. Ya, perusahaan di luar PLN lah. Tapi sekarang PLN juga ada ininya ya. Kita ada jaringan internetnya khusus dari PLN. Iya, anak perusahaan PLN bergerak telekomunikasi namanya Icon Plus. Icon Plus punya produk IconNet gitu ya. Icon Internet. Tapi IconNet itu tidak menanam tiang baru. IconNet distribusikan kabel FO-nya, fiber optiknya itu di tiang PLN. Jadi tidak menambah tanaman tiang-tiang yang baru. Kalau IconNet. Tapi kan WiFi mah tiap kampung ada lebih dari 10-20 kata di tempat saya jadi alamat saya di Paseh banyak, Pak, tiang-tiang yang udah jangkung itu. Ya, itu provider PLN, ya, provider telekomunikasi, Pak. Ya, paling yang perlu ini izin menambahkan ya. Yang perlu diketahui ini masyarakat perlu bisa membedakan pertama mana kabel WiFi, mana kabel PLN, ya. Terutama yang di depan-depan rumah, kabel jaringan tegangan rendah dan kabel WiFi. Nah, kalau kabel PLN itu yang biasanya dia berpilin, untuk kabelnya agak gede terus berpilin gitu. Sedangkan kabel WiFi dia lebih
kabel single lurus, tidak ada pilihan, tidak ada serat. Nah, itu biasanya kabel wifi yang lebih kecil. Yang lebih kecil, ukurannya lebih kecil, sekitar nggak sampai setengah senti kalau nggak salah kalau kabel wifi itu. Tuh, jadi jangan ini, masyarakat harus tahu ya mana kabel PLN, mana kabel wifi, dan kabel wifi ini kalau dipegang mungkin tidak akan seberbahaya kabel PLN. Nah, itu yang perlu ditekankan ya. Tapi kadang-kadang wifi juga ikut-ikutan ke PLN, nggak marah itu PLN? Harusnya tidak boleh. Ikut nempel Pak ya? Termasuk tiang juga. Itu makanya Ikut nempel. caranya seperti apa, setelah apa masuk ke rekening PLN atau Beda itu, beda. Dan tiang juga ada perbedaan antara bedanya kecil kan, tiangnya kecil, hitam gitu. tiang PLN dengan tiang wifi. Biasanya mereka punya kode sendiri di tiangnya. Ada yang tiang besi terus ada cat merahnya, itu misal provider apa. Terus tiang besi ada cat birunya atau ada namanya, itu provider apa. Ini ada yang masuk Bu, kanggo program pemasangan listrik gratis di pos ronda, posisi di lapangan poli di tengah desa Priyogi kanggo penerangan sareng lapangan sok dianggap itu sareng kumaha teh. Jadi aduh Gusti nu agung kumaha teh ngawe teh mending ngaripuhkeun ke penyiar. Jadi intinya Pak, apakah ada program pemasakan penyambungan listrik gratis untuk ke pos ronda? Ini untuk pertimbangannya untuk kepentingan masyarakat umum. Program pemasangan listrik gratis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu ada memprogramkan namanya program Jabar Caang. Jabar Caang. Ini nanti pembiayaannya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM dan masyarakat yang mendapatkan bantuan itu sudah ada datanya ya, di Sumedang dan Majalengka ini total sekitar 7.000 masyarakat. Itu adalah masyarakat yang sudah berlistrik, namun listriknya ini belum berlangganan langsung ke PLN. Nyantol, nyambung ya Pak? Menyambung dari rumah tetangga atau dari rumah orang tua, dan itu sudah dilakukan survei oleh Dinas ESDM setempat. Nah, ini nanti tinggal menunggu realisasinya ya. Kemarin sudah disosialisasikan juga ke desa-desa. Ini ke penduduk, kalau ke fasilitas umum? Nah, jadi yang kami sampaikan sementara ini listrik gratis itu untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Kalau untuk pos ronda ya ini memang belum ada, baik dari PLN maupun dari pemerintahan. Jadi karena ini kepentingan masyarakat umum ya, mungkin dari masyarakat desanya RT atau RW ya bisa berembuk gitu ya, mengumpulkan gitu biaya sumbangan, urunan, sebagainya ya untuk kepentingan bersama sebenarnya. Pak, saya ingin tahu nih untuk Sumedang kemudian Majalengka, dari total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sumedang ataupun Majalengka, tinggal berapa persen lagi Pak yang belum teraliri listrik? Tidak sampai 1%. Tidak sampai 1%. Iya, jadi dari pelanggan PLN sekarang total itu 868.000. 868.000 yang itu sama Majalengka itu? Sama Majalengka yang masuk dalam program Jabar Caang itu 7.000. Artinya nggak 1%-nya. Nggak 1% ya? Iya. Itu kendalanya apakah tidak ada jaringan ke tempat tersebut atau karena ekonomi masyarakat Pak? Kemungkinan ekonomi. Ekonomi ya? Karena masyarakat itu belum berlistrik, tapi
yang tadinya tolnya belum ada biaya untuk pasang barunya. Jadi masih ikut ke lagi Pak. Ini ada yang menyusul yang Kang Kris tadi. Ini maksudnya untuk pos roda, makam, jalan gang. Kayak sekarang pilih lah Pak, sekarang pilih pameng. Kenapa saya yang kan itu tadi kan tidak tuntas makanya untuk listrik pos ronda, makam, lapang poli dan sebagainya supaya mereka dipakai sholat Idul Adha, Idul Fitri di lapang itu. Ada nggak program untuk? Ya, kalau itu ya kita serahkan ke masyarakat setempat ya untuk bergotong royong, kemudian memberikan solusi untuk kepentingan bersama. Kalau yang dari pemerintahan memang terkait masyarakat ini ekonominya belum cukup dan perlu dibantu. Jadi kesimpulannya tadi sudah sangat jelas sebetulnya dijelaskan tadi oleh Bapak. Kalau untuk fasilitas umum, gotong royonglah warga untuk penyambungan listrik lah seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang tidak mampu, warga tidak mampu, siapa yang mau bantu gitu kan? Itu sudah disediakan oleh pemerintah. Yang tinggal 1% lagi Pak ya? Iya. Kurang lebih. Jadi kendalanya karena ekonomi, bukan karena Pak ya? Bukan karena tidak ada jaringan listrik ke lokasi tersebut. Artinya dia dapat listrik dari tetangga. Artinya tetangganya sudah dapat listrik dari jaringan PLN. Alhamdulillah ya. Jadi semua jaringan listrik sekarang sudah masuk ke pelosok-pelosok. Sudah. Untuk Jawa Barat itu sudah tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik. Jadi 100% desa di Jawa Barat rasio desa berlistriknya sudah berlistrik. Kalau Sumedang terakhir yang Cisoka itu barangkali tahu ya. Yang Citengah itu ya? Iya. Itu yang terakhir ya? Cisoka. Cisoka. Iya, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Iya. Itu terakhir ada jaringan listrik ke desa ya? Iya. Karena semuanya sudah Pak ya? Sudah. Kalau yang di bawah-bawah sudah semua. Pak, saya ingin tahu juga bocorannya. Dari sekian banyak nih ya, orang bayar listrik nih, itu dapat berapa T Pak dari Sumedang dan Majalengka? Bocorannya nih Pak. Yang jelas pendapatan PLN ini digunakan untuk operasional. Jadi bukan artinya ini jadi pendapatannya pegawai-pegawai karyawan itu. Enggak. Karena listrik ini itu dibuat ya. Nah, sama seperti barang pabrik ya. Jadi kalau ada pabrik sepatu, produksinya barangnya adalah sepatu, bahannya adalah kulit, karet dan sebagainya, dan ada yang mengerjakannya, ada mesinnya, ada orang yang mengerjakannya. Nah di PLN pun demikian, listrik itu dibuat ya. Kalau dibilang diproduksi kan kurang kebayang. Dibuat listrik itu di pembangkit listrik. Dari air, bahan bakunya, energi penggeraknya adalah air. Kemudian ada yang batu bara, ada yang gas. Nah, batu bara PLN beli. PLN beli dari perusahaan batu bara. Gas PLN beli dari perusahaan gas, PGN, Pertamina. Solar PLN beli dari Pertamina dan sebagainya. Nah, ini ada biayanya semua. Kosnya tidak sedikit. Ada kosnya semua. Sehingga listrik itu akhirnya tidak murni gratis karena pemerintah tidak bisa membiayai ini semua dan menggratiskan ke masyarakat. Akhirnya ya masyarakat memang harus membiayai ini untuk supaya PLN bisa produksi listrik lagi. PLN itu kan milik negara ya, BUMN. Jadi tidak semata-mata ngejar-ngejar profit ya Pak ya? Kita tetap harus memang profit. Jadi PLN posisi sekarang itu karena PT itu ya. Iya, perusahaan yang profit Pak. Profit ya. PLN perusahaan yang profit. Maksudnya itu secara akuntansi itu harus tetap antara yang biaya produksi sama jual itu harus tetap untung. Karena PLN itu juga setor keuntungan ke negara. Namanya dividen ke negara. Tiap tahun lalu berapa 14 T ya atau 24 kemarin ya sekitar itu Pak. Setor ke negara gitu, walaupun negara sendiri punya kebijakan untuk masyarakat golongan ekonomi tertentu
itu bayar ke PLN-nya dikurangi. Nah, jadi biaya produksi PLN itu di sekitaran Rp1.600 per kilo listriknya. Yang dibayar masyarakat misalnya daya 450 itu hanya Rp500, Pak. Nah, sisanya kemana? Rugi dong PLN? Enggak. Sisanya adalah dibayari oleh pemerintah. Jadi sekitar Rp1.000-nya itu pemerintah bayar ke PLN untuk bantu masyarakat. Mumpung ingat Pak, mumpung ingat PLN itu termasuk perusahaan negara yang jujur ini Pak. Contohnya listrik. Ada sisa listrik kemarin 1 kWh. Masuk ke bulan berikutnya 1 kWh itu tidak hilang. Beda lagi dengan telepon Pak. Telepon itu tidak habis bulan ini, bulan berikutnya hangus Pak. Jadi saya apresiasi kalau punya jempol 1000, saya acungkan jempol 1000 itu untuk PLN Pak. Makasih Kang Krisna. Himbauan terakhir nih Pak, kalaupun Bapak tidak memberikan bocoran berapa pendapatan di Sumedang dan Majalengka total, himbauan terakhir karena ini sudah jam 11 Pak. Himbauan terakhir dari semuanya barangkali terkait dengan balik lagi ke perayaan HUT RI amat sangat penting untuk memperingati tapi juga harus menjaga keselamatan. Silakan Pak. Oke, baik Kang Krisna, sahabat Jusan, terakhir ya, kami kembali memperingatkan atau menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka, silakan kita selamat merayakan HUT RI ke-80 ya, kita semarakkan karena kita sangat senang sekali apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita supaya Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nah, kita patut mensyukuri dan merayakannya, dan rayakanlah kegiatan HUT RI ke-80 ini dengan suasana yang positif, yang semangat, semarak, namun tetap dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan kita bersama, baik dari sisi listrik jaringan PLN gitu ya, maupun dari yang lain. Bisa jadi kegiatan tersebut ya, lomba dan sebagainya ya, tetap harus memperhatikan keselamatan gitu. Tentunya kalau dari sisi PLN kami menghimbau pada saat pemasangan umbul-umbul, spanduk, bendera maupun penancapan nanti pinang ya, maupun penyelenggaraannya tetap menjaga jarak terhadap jaringan PLN. Semoga perayaan HUT RI tahun ini 2025 yang ke-80 ini bisa kita rayakan bersama. Ya, kami juga pun merayakan di kantor nanti. Sama ya. Iya, sama sebenarnya. Ya, karena kita kan masyarakat Indonesia yang baik. Kita merah putih semua. Merah putih. Tentu kita ingin merayakan mulai dari upacara, lomba-lomba dan sebagainya. Namun juga kita tidak ingin adanya terjadi duka cita. Tidak mau di tengah perayaan, kegembiraan terjadi kesedihan. Maka sekali lagi, terakhir kami menghimbau tetap jaga keselamatan dan keamanan dalam melakukan perayaan HUT RI ke-80 tahun ini. Dan jangan lupa tunggu energi kemerdekaan. Jangan lupa ditunggu promo kemerdekaan di tahun ini oleh PLN. Terima kasih. Tidak ada salahnya atau cukup ya? Cekap. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa PLN. Baik, sahabat Yusan, dimanapun sahabat Yusan berada, dan kita akan segera mengakhiri pertemuan kita. Hatur nuhun sami-sami untuk Bapak Manajer PLN UP3 Sumedang Pak Ramdhani Agustiansyah, kemudian Ibu Yunia, Pak Yuniar, Pak Jonathan, Pak Ibu Nudia, kemudian Ibu Sakina. Aduh, gak bersuara, nggak apa-apa ya. Atur nuhun, terima kasih keadaannya di studio. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kami terbuka Bapak Ibu untuk datang kembali ke Radio Yusan.
Sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawang Sunda. Demikian tadi Obsesi Siang bersama PLN, perayaan HUT RI ke-80. Saya Krisna, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah Rampes.